adik-adik di seluruh Indonesia, bertemu kembali dalam pembahasan soal-soal 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia yang setiap tahunnya diselenggarakan untuk tingkat sekolah menengah atas. Tetap bertemu dengan Kak Irwan, dan saat ini kita akan memulai pembahasan kita. Adik-adik sekalian, kita akan membahas pada bagian kedua ini tetap membahas soal-soal benar salah yang sering muncul. Kita mulai soal pertama. Soalnya berbunyi begini. Untuk menghindari adanya kekosongan jabatan presiden, jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya, setelah sebelumnya disetujui dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bagaimana adik-adik? Apakah benar atau salah? Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah salah. Pembahasannya seperti ini. Sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ini berarti pergantian tersebut dilakukan secara otomatis saat peristiwa di atas terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia. Jadi jawabannya salah. Nomor 2. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR, dan MPR wajib memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Bagaimana adik-adik pertanyaan ini? Kita lihat jawabannya adalah salah. Pembahasannya begini. Sesuai pasal 7B ayat 5, 6, dan 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka unsur yang salah dari pernyataan pada soal di atas adalah bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rapat paripurna membahas hal tersebut dapat menerima usul Dewan Perwakilan Rakyat atau dapat pula menolaknya. Jadi, tidak ada kewajiban untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Nomor 3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang, penyelenggara pemerintahan adalah presiden, dibantu oleh satu orang wakil presiden dan oleh menteri negara. Sedangkan penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur dibantu oleh jajaran kepala dinas dan unsur muspida lainnya. Benar atau salah adik-adik? Kira-kira jawabannya apa? Kita lihat ya. Jawabannya adalah salah. Penjelasannya seperti ini. Pemerintah pusat dalam arti sempit, yaitu pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu presiden bersama seorang wakil presiden yang dipilih bersama-sama dalam pemilihan umum, dan menteri-menteri negara yang dipilih secara prerogatif oleh presiden. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi jawabannya adalah salah. Kita lanjut ya. Nomor 4. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang berwenang memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap seluruh putusan MPR, dan seluruh putusan MPR tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara manapun kecuali jika putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bagaimana? Benar atau salah?
Jawabannya adalah salah. Pembahasannya seperti ini. Mengapa jawaban di atas pernyataan tersebut adalah salah? Karena sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang berwenang memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap seluruh putusan MPR, dan seluruh putusan MPR tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara walaupun itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi seolah-olah MPR adalah lembaga negara yang superpower. Demikian penjelasannya. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Nomor 5. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Bagaimana adik-adik? Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Pembahasannya, dalam pasal 7B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Jadi pernyataan dalam soal adalah benar. Selanjutnya kita lihat nomor 6. Substansi pasal 1 ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/23 2003 adalah ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tersebut tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena telah berakhir masa berlakunya dan atau telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana, benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Mengapa? Dalam pasal 1 Tab MPR nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Tab MPRS dan Tab MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 disebutkan bahwa ketetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tidak ada penjelasan lain dalam pasal tersebut. Jadi pernyataan dalam soal di atas adalah salah. Nomor 7. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terdiri atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Pembentukan Daerah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan undang-undang. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Jawaban salah karena bunyi yang benar dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Perhatikan ya adik-adik, kesalahan cuma beberapa kata. Kita lanjut. Nomor 8. Sesuai dengan ketetapan MPR nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tugas Polri adalah turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota Interpol. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Pembahasannya dalam pasal 2 Tab MPR nomor
6/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang mengenai Polri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam pasal 13 undang-undang tersebut disebutkan bahwa tugas polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat, serta memberi pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada keharusan ya untuk bergabung dengan Interpol. Mari kita lihat lanjut nomor berikut. Nomor 9. Penyelenggara pemilihan umum adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bagaimana? Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Pernyataan benar karena sesuai dengan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor selanjutnya, nomor 10. Pada sidang MPR dalam proses pengambilan putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari 2/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Jawaban salah karena menurut pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bagaimana adik-adik? Tetap semangat ya. Di akhir pembahasan soal-soal di bagian kedua ini adik-adik, kakak mau memberikan tips supaya boleh bersaing bahkan memenangkan lomba cerdas cermat ini. Tipsnya adalah bentuklah tim yang solid dan kompak. Tim yang solid dan kompak akan memberikan semangat, saling memberi semangat untuk memenangkan pertandingan nanti atau perlombaan nanti, dengan saling memacu diri untuk belajar, saling mengingatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Siapa yang kurang tentu akan dibantu oleh anggota tim yang lain. Nah, karena itu perlu tim yang solid dan kompak untuk boleh memahami materi dan akhirnya dapat memenangkan perlombaan ini. Nanti akan saya berikan tips yang lain ya adik-adik di video-video selanjutnya. Demikian adik-adik pembahasan kita untuk kali ini. Nantikan video pembahasan selanjutnya dengan soal-soal yang sering muncul dalam lomba cerdas cermat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk tingkat SLTA setiap tahunnya. Jangan lupa ya adik-adik, di like, di subscribe channel ini supaya kakak semangat untuk membagikan soal-soal lomba cerdas cermat 4 pilar ini. Sampai jumpa.